Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Rianto, NIM 2019-51026. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan ulangan akhir semester saya, mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Soal A, sebuah perusahaan melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Data yang digunakan adalah sebagai berikut. Datanya seperti ini yang diberikan. Soal pertama itu judul penelitian, hipotesis, persamaan regresi, nilai prediksi, koefisien determinasi, kesalahan baku estimasi, kesalahan baku koefisiensi dan regresinya, hitung uji F, hitung uji T, dan kesimpulan. Soal B, pesanan semacam barang yang diterima oleh suatu pabrik setiap tahun dinyatakan dalam jutaan rupiah adalah sebagai berikut. Tahunnya 2014, seperti ini datanya. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa persamaan tren linear dari data pesanan barang tersebut adalah Y sama dengan 24,26 plus 1,08 X. Hitung prediksi rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021. Soal pertama yaitu judul penelitian. Sebuah perusahaan melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Soal yang kedua yaitu hipotesis. Hipotesis terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap taksiran penjualan produk atau penjualan barang. Yang ketiga yaitu persamaan regresi. Untuk mencari persamaan regresi kita harus membuat tabel XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Tabel XY, hasil XY ini berasal dari X kali Y 54 kali 167, hasilnya 9018 sampai seterusnya. X kuadrat ini perkalian X kuadrat, Y kuadrat ini 167 kuadrat, hasilnya seperti ini sampai seterusnya. Dan untuk mencari persamaan regresi kita harus menentukan A, B, karena rumus regresi yaitu persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus B X. Kita mencari B terlebih dahulu, yaitu rumus B yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. N-nya yaitu jumlah datanya yaitu 34, sigma XY yaitu jumlah dari tabel XY yaitu hasilnya 288,380 dikurangi sigma X yaitu 1782 dikali 5485 yaitu sigma Y per 34 jumlah data dikali 94098 yaitu sigma X kuadrat dan sigma X 1782 dikuadratkan. B sama dengan 989,804920 dari perkalian 34 kali sigma X ini N 9774270 perkalian dari sigma X dan sigma Y per 3199332 yaitu perkalian X dikali dengan sigma X kuadrat min 3175524 yaitu sigma X dikuadratkan. Selanjutnya yaitu hasilnya
2,30650 per 23808. B sama dengan 1,287. Selanjutnya kita mencari A, yaitu sigma Y min B dikali sigma X per N. Sigma Y yaitu 5485 min 1,287 yaitu hasil dari B dikali sigma X yaitu 1782 per 34 jumlah data. Hasilnya yaitu 93,870. Jadi rumus persamaan regresi yaitu Y sama dengan 93,870 plus 1,287X. Selanjutnya nilai prediksi. Nilai prediksi yaitu dari data di atas ini, dari 1 sampai 34, nilai X-nya dimasukkan ke dalam rumus regresi, yaitu hasilnya seperti ini, 163,368 sampai seterusnya, sampai yang terakhir yaitu data 56, yaitu hasilnya 165,942. Selanjutnya koefisien determinasi. Sebelum mencari koefisien determinasi, kita harus menambahkan tabel yaitu Y prediksi, hasilnya tadi yaitu hasil nilai prediksi, dan tabel Y min Y prediksi kuadrat dan Y min Y rata-rata dikuadratkan. Y prediksi kita masukkan dalam tabel sini, dan Y min Y prediksi ini yaitu Y 167 dikurangi Y prediksi 163,368, hasilnya dipangkatkan yaitu hasil 13,191 sampai seterusnya, dan Y min Y rata-rata ini yaitu 167 dikurangi rata-rata dari Y ini yaitu hasilnya dikuadratkan 32,217 sampai seterusnya. Selanjutnya kita mencari koefisien determinasi. Koefisien determinasi dilambangkan dengan huruf R kuadrat, sama dengan rumusnya itu sama dengan 1 min sigma Y min Y prediksi kuadrat per sigma Y min Y rata-rata kuadrat. 1 min Y prediksi jumlahnya yaitu 1270,895 per 3 per Y min Y rata-rata jumlahnya itu 3131,441. Hasilnya yaitu 0,594. Koefisien determinasi adjusted yaitu rumusnya yaitu R ADJ sama dengan R kuadrat min P per 1 dikali 1 min R kuadrat per N min P min 1. 0,594 min 1 min 0,594 per 34 jumlah data yaitu N min 1 min 1, hasilnya yaitu 0,581. Selanjutnya kesalahan baku estimasi. Kesalahan baku estimasi, maaf ini ada salah tulis. Kesalahan baku estimasi yaitu digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dan model regresi yang dibentuk. Rumusnya yaitu SE sama dengan SE atau kesalahan baku estimasi yaitu akar sigma Y min Y prediksi kuadrat per N min 2.
sigma Y min Y prediksi kuadrat yaitu 1270,895 per N-nya 34 min 2, yaitu hasilnya 6,302. Selanjutnya, kesalahan baku koefisien regresinya. Standar error koefisien regresi yaitu digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Kesalahan atau standar error koefisiensi regresi yaitu digunakan rumusnya yaitu SB sama dengan SE per akar sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan per N, yaitu SE nya yaitu hasil tadi yaitu 6,302 per sigma X kuadratnya itu 94098 min sigma X yaitu 317554 karena dikuadratkan per 34 jumlah datanya, hasilnya yaitu 0,238. Selanjutnya, nilai uji F. Nilai uji F digunakan untuk ketepatan model apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. H0 diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. H1 sama dengan diterima jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Rumusnya yaitu F sama dengan R kuadrat per K-1 per 1 min R kuadrat dibagi N-K. Kita masukkan angkanya, R-nya yaitu 0,594 dibagi K-nya yaitu 2 min 1 per 1 min 0,594, N-nya yaitu 34, jumlah data min 2, K-nya 2. Hasilnya yaitu 45,692. F tabelnya yaitu 4,15 karena dari 1,32. Karena F hitung, hasil dari F hitung ini lebih besar daripada F tabel, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good of it. Selanjutnya, hitung uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. H0 diterima jika T hitung lebih kecil sama dengan tabel, T tabel. H1 diterima jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Rumus T hitung yaitu BJ per SBJ sama dengan BJ nya yaitu BJ nya mana ya? BJ nya yaitu 1,287 dan SBJ nya yaitu 0,238. Hasilnya yaitu 5,408.
T hitung hasilnya 5,408, T tabel hasilnya yaitu 2,039. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima ada pengaruh taksiran penjualan produk terhadap kualitas pelayanan. Kesimpulan soal nomor 10 yaitu kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan, terdapat pengaruh yang tinggi pada taksiran penjualan produk terhadap tingkat kualitas pelayanan. Implikasinya yaitu sebaiknya setiap perusahaan harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan agar taksiran penjualan meningkat. Soal B yaitu pesanan semacam barang yang diterima oleh suatu pabrik setiap tahun dinyatakan dalam jutaan rupiah adalah sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh bahwa persamaan tren linear dari data pesanan barang tersebut adalah Y 24,26 plus 1,08X. Hitung prediksi rata-rata pesanan per bulan. Datanya kita masukkan dan kita tambah tabel X, X kuadrat, dan XY. Karena rumusnya ini sudah diketahui, maka kita harus membuktikan terlebih dahulu. Jika sudah terbukti, kita lanjut ke soalnya, yaitu hitung prediksi rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021. Karena ini hasilnya dari 2020, hasilnya 24,26 plus 1,08 327,58, maka prediksi rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021 adalah 4. Jadi Y sama dengan 24, kita masukkan rumus persamaan dan kita masukkan X-nya yaitu 4, Y sama dengan 28,58. 4 karena di sini jika 3 maka sampai 2020 saja. Artinya prediksi rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021 selanjutnya yaitu 28,58 dalam jutaan rupiah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.